A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai di ayat laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Jadi dari ayat yang kemarin dijelaskan tentang kejelasan daripada orang-orang kafir. Kejelasan tidak mau beriman, tetapi bagaimanapun tetap harus disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah sudah mengerti bahwa mereka tidak akan beriman. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ini dilanjutkan. Sebabnya apa mereka itu kok tidak beriman? Inna ja'alna, ya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahya ilal azqani fahum muqmahun. Ya. Inna sesungguhnya Allah, ya, saya atau kami, Allah, ja'alna kami menjadikan fi a'naqihim di leher-leher mereka aghlalan, belenggu. Di Allah telah menjadikan di leher orang-orang kafir itu belenggu, wahya ilal azqani, yang sampai ke tengkuk mereka. Fahum muqmahun, fahum maka mereka itu muqmahuna, itu orang yang mendongakkan kepalanya. Rafa'u ru'usahum. Jadi Allah telah menjadikan orang-orang kafir itu di lehernya, di leher mereka itu yaitu belenggu, ya, sehingga dia mendongakkan kepalanya. Artinya mereka itu menolak perkara yang hak, menolak Al-Quran itu karena kesombongan mereka, ya, sehingga mendongak kepalanya artinya adalah mereka itu sombong, kesombongannya. Di antaranya adalah tidak mau menerima diutusnya Nabi Muhammad SAW karena mereka merasa paling baik. Seharusnya yang diutus Nabi itu bukan orang, ya, bukan dari keturunan Nabi Ismail, ya, tetapi dari mereka yaitu kaum Bani Israel. Maka dia tidak mau mengakui atas diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemarin itu. Terus dilanjutkan ayat, itu, ya. Jadi Allah sudah tahu. Jadi wahadil ayah ala sabilil, ya, dan ayat ini, ya, ala sabilit tamsil liman la yu'minu billahi. Di ayat ini menunjukkan sebagai permisalan bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini mereka itu mendongakkan kepala. Jadi warafa'a ra'sahu ilas sama, sehingga ketika kepalanya mendongak ke atas, walam ya rosyai'an, sehingga dia tidak melihat apa-apa di bawahnya. Ini orang sombong itu tidak mau melihat ke bawah, ya, mereka sombong. Dan penyakit paling, ya, penyakit hati yang paling buruk itu ya karena kesombongan, di mana iblis itu juga diusir oleh Allah dari surga karena kesombongannya. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau, itu karena kesombongannya. Dia merasa ana khairum minhu, dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Orang-orang kafir ini juga menunjukkan kesombongannya, tidak mau mengakui kebenarannya Al-Quran. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَجَعَلْنَا, telah kami jadikan مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, ya, dari
tangan-tangan mereka atau dikeliling mereka saddan dinding, wa min khalfihim dan dari belakang mereka saddan juga dinding-dinding. Faghshaynahum fahum la yubsirun, maka dinding-dinding itu menutupi, menjadi tutup, fahum la yubsirun sehingga mereka tidak melihat. Jadi Allah menjadikan orang-orang kafir itu dikelilingi dinding-dinding sehingga mereka tidak melihat perkara yang hak. Ini ayat waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, itu turun ayat nazalat hadhil ayat, turunnya ayat ini fi riwayatin dalam sebuah riwayat untuk fi haqqi Abi Jahal wa sahibihi, untuk Abu Jahal dan teman-temannya dan kelompoknya, mim Bani Mahzum, dari Bani Mahzum. Wa dzalika anna Aba Jahlin halafa, karena pada waktu itu Abu Jahal dan teman-temannya bersumpah. Bersumpahnya bagaimana? La in ra'aitu Muhammadan yusalli la ardakhanna ra'sahu bil hajari. Dia mengatakan begini, kalau aku melihat Muhammad lagi sholat, saya akan hancurkan kepalanya memakai batu. Nah gitu. Nah ini ayat ini bisa digunakan dalam keadaan tertentu ya. Kalau kita lagi ada musuh ya. Ini diancam oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Kalau Nabi Muhammad terlihat sholat dan mereka melihat, mereka mengancam ingin menghancurkan kepala. Maka fa'atahu wa huwa yusalli, maka dia mendatangi Nabi Muhammad wa huwa yusalli, dan Nabi Muhammad dalam keadaan sholat. Falamma rafa'al hajar, maka ketika batu itu diangkat, salat yadahu, maka tiba-tiba tangannya itu tidak bisa bergerak, atau apa ya bahasanya, kram, tiba-tiba tidak bisa bergerak, tidak bisa digerakkan ya. Jadi ila unuqihi, jadi tidak bisa bergerak, nempel di lehernya. Orang angkat batu itu kan begini, terus tidak bisa digerakkan. Walasikol hajar, dan batunya itu nempel biyadihi, di tangannya, tidak bisa dijatuhkan. Di falamma ada, kemudian karena seperti itu kejadiannya, falamma ada, maka ketika mereka kembali, atau Abu Jahal kembali ila ashabi, kepada teman-temannya, wa akhbarahum, dan memberi kabar apa yang telah dialaminya, bima ro'a, dengan apa yang telah dilihat, sakoto, maka terjatuhlah al-hajaru, batunya. Jadi dia kembali ke teman-temannya menceritakan, saya ini tadi sudah lihat Muhammad, tapi saya mau lempar batu, saya nggak bisa bergerak, tangannya nggak bisa bergerak. Nah ketika menceritakan itu, kemudian batunya itu tiba-tiba jatuh sendiri. Faqala rajulun min Bani Mahzum, terus ada salah seorang dari Bani Mahzum, temannya Abu Jahalin, ana qatalahu, kalau begitu saya yang akan bunuh dia, bihadzal hajari, dengan batu ini sudah saya yang kesana, saya akan bunuh Muhammad dengan batunya. Fa'atahu, maka datanglah orang tadi ya dari Bani Mahzum tadi, wa huwa yusalli, dan Nabi Muhammad mendatangi Nabi Muhammad, wa huwa, adapun Nabi Muhammad itu yusalli, dalam keadaan sholat. Farahu, maka melihatlah maka faroda, maka dia menginginkan ayar miyahu, untuk melempar Nabi Muhammad bil hajari, dengan batu, tetapi fa'amallahu, maka Allah menjadikan dia buta.
Ya, fa'amallahu, maka Allah menjadikan buta basaruhu, matanya dibutakan oleh Allah. Faja'ala yasma'u sautahu, maka orang tadi hanya mendengar suaranya Nabi Muhammad. Tetapi wala yarahu, tapi enggak melihat di mana Nabi Muhammad. Ya. Jadi ada salah satunya lagi datang membawa batu tadi mau melempar Nabi Muhammad, tetapi Allah jadikan dia buta. Sehingga dia mendengar suaranya Nabi Muhammad tetapi tidak melihat di mana Nabi Muhammad. Maka kembali faraja'a, maka kembalilah orang tadi ila ashabi, kepada teman-temannya lagi. Falam yarahum, bahkan dia juga tidak melihat mereka teman-temannya itu. Hatta nadahu faqalu ma sonakta, sehingga dia memanggil-manggil temannya. Faqalu, maka teman-temannya tadi mengatakan ma sonakta, apa yang terjadi kepadamu? Qala ma ra'aituhu, saya itu tidak bisa melihat Muhammad. Walakin sami'tu sautahu, tapi aku mendengar suaranya ada di situ. Wahala baini wa bainahu syai'un kayhatil ijli, dia mengatakan bahwa seakan-akan itu ada yang menghalangi saya seperti anak sapi gitu ya. Yang anak sapi itu yang yang fahu bidanabihi, yang ekornya itu bergoyang-goyang. Jadi walau tanautu minhu la akalani, kalau saya mendekat itu dia mau memakan saya gitu. Dia ketakutan. Wa ba'da dzalika kullama arada Abu Jahlin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ketika setelah itu kullama arada, ketika menginginkan Abu Jahal Muhammadan alaihi salatu wasallam, menginginkan untuk mencelakai Nabi Muhammad, la yaqdiru, maka tidak mampu lagi Abu Jahal dan teman-temannya itu, tidak melihat, tidak mampu apa, ayyarahu, tidak mampu untuk melihat Nabi Muhammad. Jadi kalau bapak-bapak punya musuh ya, ini dipakai dalam keadaan musuhnya, tapi musuh yang baik, bukan kita dalam keadaan posisi yang benar-benar kepepet dan benar. Jangan disalahgunakan nggak mandi ya. Kalau perang berkecamuk begitu misalnya ya, pakai apa, dibaca bismillahirrahmanirrahim, waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw faghshaynahum fahum la yubsirun, ditiupkan ke musuhnya, sampean lewat itu nggak lihat. Kalau masih lihat berarti ya belum beruntung ya. Belum beruntung. Ini pakai Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad ketika mau dicelakai bala tentaranya dan Abu Jahal dan teman-temannya, tidak melihat ya. Nanti dicoba kalau masuk rumah terus baca ini, istrinya lihat enggak ya. Jangan sampai bisa menghilang, nggak bisa kembali, wah tambah repot ya, bahaya ini ya ini. Tapi dalam keadaan tertentu ya, itu hal-hal seperti ini insya Allah itu mustajab. Dulu orang-orang tua kita dulu ya, itu kalau perang dengan Belanda itu ya pakainya yang begini nih ya, pakai, katanya pakai medianya pakai, ada yang pakai pasir, ada yang pakai tanah gitu ya. Itu banyak tentara Belanda itu dibaca waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, itu tiba-tiba enggak lihat itu Belanda itu enggak lihat dia ya. Nah sekarang ini masalahnya sudah enggak jelas mana yang benar mana yang salah ya. Sudah kita mengaku benar hanya pengakuan kita ya kan. Jadi yang hak itu mana, yang batil mana, campur aduk nggak karuan ya. Tapi dalam keadaan tertentu, mulai lagi demo atau kita di tengah-tengah situ, udah banyak-banyak baca ini supaya orang nggak lihat ya. Jadi ada lagi yang mengatakan bahwa wafi riwayatin,
Dan di dalam sebuah riwayat juga nazalat turun hadil ayat ini fi ta'ifatin min Quraisyin, itu turun kepada orang sekelompok orang Quraisy. Ya. Wa dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabihi serta para sahabatnya kanu jalisin yauman inda babil Ka'bah, di mana Rasulullah dan para sahabatnya lagi duduk-duduk di depan Ka'bah, di depan pintu Ka'bah. Faqalat Quraisy, maka orang Quraisy tadi mengatakan, ta'alu na'khudhu Muhammadan ma'ashabi. Sini, itu kita lihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Wa nadhhabu bihim, dan aku akan ke sana. Wa nadhhabu bihim, dan kita akan bawa mereka, kita tangkap terus kita bawa mereka semua ila Jabali Abi Qubais, kita bawa ke Gunung Abi Qubais. Ya. Untuk apa? Fanaktula Muhammad, dan kita bunuh Muhammad ma'ashabi dan teman-temannya, kita bunuh saja mereka. Ya. Waman la yardo dinahu ala sabilihi. Jadi barang siapa yang dia enggak percaya kepada Muhammad, ya kita lepaskan, ya kita bebaskan. Tetapi wa illa, kalau dia masih mempercayai Muhammad, ya fataqtulu kulluhum, kita bunuh semuanya. Jadi mempunyai rencana seperti itu. Wa ba'da hadhi, setelah itu, wa ba'da hadhil musyawarah, dan setelah mereka bermusyawarah, ittafaqu, mereka sepakat, wa atau ila Muhammadin alaihissalam, kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad alaihissalam wa ashabi, dan teman-temannya dan sahabatnya. Faja'alallahu, maka Allah menjadikan baina aidihim, di antara di kanan kiri mereka, saddan, dinding ataupun penghalang, wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka saddan, juga penghalang. Sehingga malam yaro Muhammad, dan sehingga mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan sahabatnya. Dan ada lagi nazalat hadil ayah fi haqqil musyrikin. Ada yang mengatakan lagi bahwa ini juga beda untuk orang-orang musyrik. Ya, fi haqqil musyrikin wa dzalika annahum kanu mujtami'ina fi majlisin wahid. Ketika itu mereka lagi duduk-duduk pada, ya, di satu majelis begitu. Minhum faqala ba'duhum, maka sebagian dari mereka bilang fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wassalam, ya, mereka mau mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'an. Qala araita Muhammadan, ada yang lihat Muhammad enggak? Fa'altu kadza wa kadza, kalau ada yang lihat saya mau bikin begini, maksudnya dia mau celakai Nabi Muhammad, ya, fi majli itu tadi. Faja'an Nabi alaihi salatu wasallam, maka dikala seperti itu datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qama, dan Nabi Muhammad berdiri, indahu, ada di situ, ya, di tengah-tengah mereka. Wa qara'a hadhihi surah, kemudian Nabi Muhammad membaca surat ini, ya, dibaca surat apa? Yasin wal Qur'anil Hakim ila qaulihi fahum la yubsirun, dibaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sampai inna ja'alna min apa? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fakhshaynahum fahum la yubsirun. Ya, Rasulullah membaca surah ini sampai di ayat wa fahum la yubsirun. Wa ba'da dzalika akhadhan Nabi alaihi salatu wasallam, setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil qabdatan minat turab, satu genggam dari debu, ya, dari debu. Wa rama ila wujuhim, kemudian debu itu dilempar-lemparkan ke muka-muka mereka. Wa lihahim, dan
ada yang diusapkan ke jenggot-jenggot mereka. Ya, wa dhahaba, kemudian mim baini aidihim, mim bainihim falam yarahu, dan dibikin begitu tuh mereka tidak lihat Nabi Muhammad. Wahum la wahum nih wahum yungqaduna gitu ya, wahum yungqaduna. Jadi mereka itu tidak mengerti, tidak tahu. Wahum lam yungqaduna turab an wujuhihim. Mereka itu tidak ngerti, artinya nggak paham apa ini ada kejadian begini. Mereka membersihkan debu-debunya di mukanya dan di jenggot-jenggot mereka. Wa yaquluna wallahi ma ra'ainahu wa ma sami'na sautahu alaihi salatu wassalam. Yang mengatakan saya nggak lihat Muhammad, suaranya saja sudah saya nggak dengar. Jadi ini keistimewaan ayat-ayat tertentu yang bisa ya dipakai di saat-saat tertentu. Jadi inna ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan ini sesungguhnya ayat ini ya untuk orang-orang kafir yang mereka itu oleh Allah sudah menakdirkan orang-orang kafir tidak beriman, karena Allah menjadikan dinding-dinding di sekeliling mereka sehingga mereka itu tidak bisa melihat, mata hatinya pun tidak bisa melihat. Jadi wasawaun alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Sama juga wasawaun, dan sama juga alaihim kepada mereka a'angdartahum, kamu beri peringatan Muhammad, am lam tungzirhum ataupun tidak diberi peringatan, mereka itu la yu'minun, tidak akan beriman. Tetapi tadi beriman dan tidak itu bukan urusannya Nabi, tetapi beriman dan tidak itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innal huda hudallah, yang memberi petunjuk hanyalah Allah. Ya, kita ini juga manusia begitu, mengajak kebaikan itu ya urusan kita. Dakwah itu mengajak itu ya, mengajak kebaikan urusan, mau dan tidak mau itu bukan urusan kita. Ya, jadi ya itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya kita nggak boleh kemudian menganggap diri kita paling baik, yaitu juga sombong. Kita terus meremehkan orang lain, itu juga kesombongan. Orang sudah tua, ya coba kayak saya kan, oh itu kan kesombongan namanya, ya. Nggak ingat. Dan Allah itu kalau merubah seseorang, ya gampang saja, ya gampang saja. Bisa jadi kadang-kadang orang yang sedang tidur dengan orang sholat kadang bagus yang tidur, ya kadang begitu, karena tidur itu meninggalkan maksiat. Tidur itu dia niatnya baik, sedangkan yang sholat itu kesombongan. Ya, artinya itu hati, ya urusan hati. Jadi masalah hidayah, masalah petunjuk itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia sebagai umat Rasulullah SAW, kita tetap diwajibkan untuk berdakwah, mengajak menuju kebaikan, ya. Kita nggak usah sambil marah-marah, ngajak diajak, yang penting sudah diajak, yang mau dan tidak urusannya Allah. Ya kita ajak sholat, kita salat berjamaah, kita ajak ke masjid, ya itu kita tugas kita. Mari makmurkan masjid, mari kita ramaikan Ramadan, mari ya diajak sebaiknya. Nah mau dan tidak kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang kafir itu sama saja diajak atau tidak diajak, diberi peringatan atau tidak, mereka tidak beriman. Karena tadi itu mereka sudah ada kesombongan dalam dirinya yang Allah jadikan belenggu di lehernya sehingga kepalanya mendongak ke atas, nggak mau lihat ke bawah. Dan selain itu juga Allah jadikan dinding-dinding, jadikan apa ini, jadikan penghalang, ya, di kanan kiri mereka, belakang mereka, fahum la yubsirun, mereka sehingga tidak melihat. Jadi ini bagi hari ini sampai ayat sini, ya mudah-mudahan kita menjadi ilmu bagi kita, ya.
Tadi boleh tadi diamalkan Pak ya, bisa diwiridkan juga bisa untuk kepepet. Nah, tapi kalau nanti bisa ngilang nggak bisa balik ya jangan salahkan saya ya. Nanti bisa ngilang nggak balik-balik gitu ya. Demikian mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.